Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qaribah. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha war rusukha wa salahal jasadi war ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta sholat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selalu mengikuti mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-14, Al-Habib Abdullah menceritakan tentang kecintaan dan ridha. Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, hendaknya engkau mencurahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga tidak ada sesuatu pun yang engkau cintai lebih dari kecintaan kepada selain Dia. Al-Habib Abdullah mengajak kepada kita, hendaklah kita itu mencurahkan. Yang pertama adalah mencurahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tingginya cinta kepada Allah ini, sehingga di alam ini tidak ada sesuatu pun yang engkau cintai itu melebihi dari kecintaan kepada Dia, melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah. Seluruh alam ini, apapun yang kita senangi, yang kita cintai di alam ini tidak akan bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah mengatakan penyebab timbulnya cinta ialah adanya sesuatu yang dimiliki orang yang dicintai, baik berupa kesempurnaan padanya atau diperolehnya sesuatu pemberian darinya. Jadi kenapa kita sampai cinta kepada Allah? Cinta kepada makhluk aja juga menimbulkan apa? Karena yang orang kita cintai itu, kalau makhluk, orang yang kita cintai itu adalah sesuatu yang dia miliki, misalnya harta. Ketika kita melihat orang yang hartanya banyak dan pemurah lagi, nah kita akan timbul kecintaan kita kepada orang itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala miliknya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit, semua itu milik Allah. Dan Allah sangat pemurah. Nah ini karena Allah itu ada semuanya, karena Allah itu murah. Kalau banding-bandingan dengan manusia ya, orang yang apabila ketemu dengan kita kemudian memberi kita duit 1 juta misalnya ya, sampean tiap ketemu orang itu pasti dapat 2 juta, lawas-lawas sampean cinta, mengharap ingin bertemu dengan orang itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mempunyai segala kesempurnaan, miliknya yang ada di bumi, yang di langit, semua itu milik Allah, sempurna ini. Atau kita dapat pemberian dari Allah, mulai kita lahir. Manusia ini kan lahir tidak membawa apa-apa. Kemudian mulailah Allah memberi rezeki, diberi kesehatan, diberi pakaian. Allah menggerakkan kepada orang-orang untuk datang bawa baju, bawa sabun, macam-macam ya. Karena ibunya belum sempat beli, masih sakit, tapi orang sudah datangan bawa sabun, macam-macam yang didatang. Itu Allah yang menggerakkan. Hakikatnya Allah lah yang memberi itu, sampai tambah besar terus disokong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang waras pikirannya, orang yang sehat akalnya, tentunya akan mencintai kepada Allah, karena Allah itulah yang memberi kita. Manusia aja tadi itu sudah kita cintai ya, baru memberi berapa, 1 juta, itu sudah bagaimana cintanya kita. Memasukkan kita ke suatu kerjaan, cintanya banget,
sampai-sampai dia akan membelanya mati-matian ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian mulai kita hidup sampai kita mati dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi timbulnya cinta itu dari itu. Timbul. Makanya kita kalau nggak mencintai Allah salah ya, salah. Karena menurut ukuran manusia, ukuran pemberian, ukuran kekayaan itu Allah yang paling besar. Yang memberi Allah yang paling besar. Apabila engkau termasuk dari mereka yang mencintai disebabkan sesuatu kesempurnaan pada diri orang yang engkau cintai, maka sesungguhnya kesempurnaan, keindahan dan keagungan itu hanyalah bagi Allah sendiri. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai sebab itu, kesempurnaan, keindahan itu hanyalah milik Allah sendiri. Orang nggak ada yang sempurna. Kalau ukuran manusia ini yang sempurna cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insanun kamil. Manusia yang sempurna hanya Rasulullah kalau nisbat manusia. Tapi untuk seluruhnya kesempurnaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Keindahan milik Allah, keagungan itu hanya Allah sendiri, lainnya nggak bisa. Tidak ada sekutu baginya pada sesuatu apapun, dari langit, semuanya yang ada. Maka dialah Allah yang telah menjadikannya sempurna dan indah. Apabila ada orang yang hebat, Allah yang menjadikan. Apabila ada sesuatu yang indah, maka Allah lah yang menjadikan. Menjadikan, menciptakan. Andaikan Allah tidak menciptakan, andai Allah tidak mewujudkan, maka tiadalah kesempurnaan itu, tiadalah keindahan itu. Sampean ketika memandang rumah yang mewah, memang yang ngerjakan tukang, tapi tukang diberi akal cemerlang, bisa mengerjakan yang sedemikian indah, ditopang dengan sesuatu yang indah dari bahan-bahan bangunan yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan sekiranya dia tidak melimpahkan padanya suatu keindahan dari hasil ciptaannya, misalnya ia menjadi buruk, tidak berharga sedikit pun. Sesuatu yang indah itu dicintai oleh orang. Artinya cinta itu senang sesuatu yang indah. Andaikan Allah tidak menciptakan keindahan di situ, maka barang itu tidak akan kita cintai karena buruk, kan? Nggak berharga. Tapi ketika Allah menjadikan barang itu indah, menjadikan barang itu sempurna, maka kita mencintai. Barang yang diciptakan Allah yang sempurna, yang indah itu aja kita senang. Bagaimana dengan yang menciptakan barang itu? Nah, jadi kita ini termasuk orang-orang yang mencintainya disebabkan adalah pemberian yang engkau cintai. Kita cinta, diberi harta, cinta. Pada harta cinta. Apakah masuk akal kalau kepada yang memberi harta tidak cinta? Hanya Allah yang berkenan memberikan, mengaruniakan sesuatu semata-mata
disebabkan kemurahan Allah, kan kedermawaan Allah. Nah, ini makanya kita alasan seperti ini, kita ini diharapkan selalu mencintai Allah melebihi segala-galanya, karena segala sesuatu itu dari Allah. Yang memperindah, menghebatkan, membaguskan itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memberi juga Allah melindungi. Nah, di samping Allah memberi, Dia pun melindungi, menjagamu dan memberimu petunjuk. Banyak pemberi. Kalau mau kita lihat sedikit-sedikit, Allah menjaga kita dari musibah-musibah. Allah menjadikan kita, diberinya kita itu hidayat, petunjuk. Tanpa petunjuk Allah kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa taufik Allah kita ini tidak ada apa. Kemudian yang menetapkan kehidupan kita ini, yang mengatur kehidupan kita ini, Dia, hanya Allah. Memberi makan, memberi minum. Ya kan ada rezeki itu kan Allah yang menggerakkan orang, memberikan rezeki kepada kita, mengirimi makanan ya. Padahal hakikatnya adalah Allah. Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberi sampean makan, memberi minum. Jadi saya minum ini apa? Pemberian Allah, walaupun hakikatnya lewat panitia. Itu yang menggerakkan hati. Ini nggak beda. Minum, diberi kopi, ini mereka. Jadi hakikatnya itu Allah. Manusia sebagai penyambung aja Allah. Kalau langsung turun gini blek, ada, cuma bingung ya kita. Makanya Allah itu tidak mau membingungkan manusia. Bisa aja Allah langsung memberi makan pada zaman-zaman manna wa salwa, nasina, para nabi itu diberi makanan langsung. Nabi Isa langsung diturunkan makanan karena minta makanan kepada Allah. Ya banyak orang-orang soleh yang bisa begitu, tapi enggak. Allah Ta'ala untuk kita-kita ini diberikan sesuatu rezeki, tapi dilewatkan orang. Kemudian begitu Allah sering melihat manusia ini kadang-kadang ada yang melakukan keburukan, tapi Allah menutup keburukan kita ini, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah menutupi keburukan-keburukan dan ditutup sama Allah, nggak sampai dikeluarkan sama orang, nggak malu kita jadi. Kemudian kita memohon ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim, diampuni sama Allah. Padahal kita ini berbuat buruk, Allah sudah berbuat baik kepada kita, kita berbuat buruk. Tapi kita kemudian mohon ampun, diampuni sama Allah, gak dilihat. Perbuatan buruk kita itu gak dilihat sama Allah, diampuni. Kemudian Allah melihat kebaikan yang terjadi pada dirimu, itu pun Allah yang menciptakannya. Dilihat oleh Allah kebaikan yang ada pada dirimu,
lalu ia memperbanyak dan menampakkannya. Kebaikan kita akhirnya diperbanyak, banyak orang tahu itu orang pemurah, itu orang peibadatan. Ini Allah yang menunjukkan. Kita nggak usah mengobral aku ini pemurah, nggak usah. Kita ini menunjukkan kebaikan, nggak usah. Allah yang menampakkan kepada manusia, yang menviralkan itu ya Allah. Apalagi kebaikan itu kita lakukan hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau taat kepadanya dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Jangan kita punya anggapan bahwa kita ini taat beribadah itu karena usaha kita. Taat dan keibadahan ini adalah bimbingan dan pemberian Allah. Sehingga kita tidak berbangga, sehingga kita tidak ujub merasa bangga, padahal yang memberi itu Allah. Ini di dalam segala-galanya ya. Jadi Allah itu taat, pertolongannya, lalu namamu disebut oleh Allah di kalangan para penghuni langit dan menghubungkan penghormatan dan kecintaan padamu di hati mereka, makhluk-makhluk Allah itu. Jadi kita ini yang berbuat baik, kebaikan kita itu sudah diviralkan oleh Allah di langit. Seumpama di dunia ini tidak ada orang tahu, cukup sudah bahwa orang-orang langit ini, makhluk-makhluk yang di langit, para malaikat tahu bahwa itu adalah orang baik. Malah ini yang hebat. Nanti di akhirat akan datang kejutan ya. Akan datang kejutan, loh. Ini dulu di dunia aku orang ini tidak ada apa-apanya ya. Ternyata orang ini orang hebat di dunia. Ya kalau yang sudah tahu kan kita nggak terkejut lagi ya. Tapi ini yang belum tahu ini. Itu Allah sampai di sana supaya teman-temannya, tetangga-tetangganya itu terkejut. Apa orang sini bilang itu kejutan ya. Dulu di dunia saya anggap remeh, ternyata orang hebat ini. Nah, disitulah ya Allah. Jadi diviralkan kepada makhluk-makhluk Allah. Kemudian ketika kita melakukan pembangkangan terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita yang banyak tadi, kita nggak bersyukur, merasa bahwa aku ini usahaku, padahal semua nikmat itu adalah dari Allah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat kepada kamu ini semuanya dari Allah. Tapi kadang-kadang ada manusia yang merasa dia yang menghasilkan harta, yang bisa sugih ini karena aku, kerjaku, padahal Allah sebetulnya. Nah ini adalah melakukan pembangkangan, mengingkari nikmat. Namun yang seperti itu tidak menghalanginya untuk senantiasa melimpahkan karunia kebaikan atas dirinya. Tetap diberi sama Allah. Ya walaupun membangkang, ya walaupun nggak mensyukuri tetap. Ya, kalau zaman dahulu nggak bersyukur langsung turun siksa ya. Nabi-nabi yang dahulu, nabinya Bani Israel itu langsung diturunin. Berapa kisahnya dalam Al-Quran ya? Samud, semuanya itu dihancurkan oleh Allah karena apa? Karena membangkang. Tapi khusus untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggu oleh Allah istighfarnya.
Allah senang kalau melihat ada kita itu beristighfar, kita itu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, maka Allah menunggu, tetap dikasih ya. Dan betapakah engkau dapat mencintainya selain Dia yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Kadang-kadang manusia ini mencintai kepada selain Allah. Kadang-kadang Allah itu dikalahkan sama cinta. Kalau sudah cinta sama bini, ya, apalagi bininya bunga, pintar nyari duit, cintanya habis-habisan. Padahal yang memberi siapa? Allah. Ini banyak terjadi ya. Cinta kepada anak begitu menggebu-gebunya sehingga kalah anak atau istri melanggar daripada peraturan-peraturan syariat, kita tetap cinta kepada mereka, tetap makan bersama-sama. Padahal cinta itu bisa mengalahkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa lebih parah lagi dari itu, membangkang terhadap Tuhan yang Maha Pengasih, lebih parah lagi. Tapi Allah tetap membiarkannya, padahal kan sesuatu yang tidak pantas. Seorang majikan besar ketika melihat pegawainya berbuat yang gak pantas pada dirinya, dia yang memberi uang, dia yang memberi makan, tapi ternyata pegawainya ini gak mau menuruti perintah. Ini kalau menurut urusan manusia pasti sudah gak diberi lagi, sudah itu gak diberi lagi. Biar aja kelaparan kan gitu. Tapi Allah enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menunggu agar orang itu mau beristighfar, minta ampun, dan Allah mengampuni, senang. Allah itu Ghafurur Rahim, senang mengampuni, senang. Jadi jangan disalahkan orang yang salah itu. Allah menunggu istighfarnya, Allah menunggu minta ampunnya orang itu. Dan ketika orang itu minta ampun, Allah langsung ampuni. Nah, kemudian kita harus mengetahui bahwa pokok mahabbah, cinta itu dalam bahasa Arabnya mahabbah. Ini tingkatan yang paling tinggi sudah, mahabbah. Ialah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah mahabbah, maka di situ akan diberi oleh Allah makrifat, yakni kenal dengan Allah, mengenal Allah. Walaupun sebatas mengenalnya itu sama sifat-sifatnya yang mulia, asma-asmanya Allah yang mulia, yang dikenal dengan apa? Dengan sifat 20. Kemudian dikenal dengan Asmaul Husna. Itu tiap persatu daripada Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu ada keistimewaan yang bisa membawa kemakrifatan seseorang kepada Allah. Nah, kalau dalam kehidupan dunia itu makrifat kan para wali umumnya ya. Orang kalau sudah diberi kemakrifatan oleh Allah, tandanya orang ini benar-benar cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah makrifat, ya sudah namanya makrifat pahli, yang ngerti. Namanya makrifat itu ngerti sifat-sifat yang Allah, mengerti bahwa Allah itu begini ya, walaupun sebatas pikiran manusia. Yang kalau aslinya nggak bisa, nggak ada manusia itu bisa mengerti bagaimana sifat tepatnya Allah, nggak ada. La yakdiru ayusafu bisifatihil. Nggak ada manusia yang bagaimanapun tidak mengerti bagaimana murninya sifat Allah Ar-Rahim. Bagaimana Ar-Rahim? Disebutkan Allah
arhamur rahimin, lebih kasihnya, lebih belas kasihnya kepada orang yang paling kasih. Nah, ini makrifat. Nah, makrifat ini adalah buah-buahnya musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan keistimewaan sifat-sifatnya Allah. Dan derajat yang paling terendah ialah seringnya hatimu diliputi kecintaan kepada Allah di waktu ketulusanmu dalam ketulusanmu paling minimnya ya. Jadi paling minim hati kita ini selalu diliputi kecintaan. Bagaimana? Cinta itu kan senang. Makanya para wali itu diberi oleh Allah apa sifat? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir. Artinya senang. Nggak ada susah. Orang yang nggak ada susah itu berarti senang. Ini orang yang mahabbah, di situ maka dalam hatinya selalu senang, selalu gembira. Nggak ada sesuatu yang bisa menyusahkan dia. Nah, ini orang yang ma'rifat. Jadi itu buktinya bahwa mereka itu orang-orang yang tulus dalam mahabbahnya. Ini para aulia. Nah, sedangkan orang-orang awam ini perlu latihan-latihan untuk menuju ke dalam ketulusan ini. Agar bisa apa? Agar bisa menjadi orang yang makrifat. Jadi dilatih. Tiap hari dilatih, mencari ilmu diamalkan, mencari ilmu diamal terus sampai dia mencapai tataran makrifat itu ya. Makrifat itu adalah melihat bagian-bagian sifat-sifat Allah. Nah, dalam hal ini ialah dengan tidak mengikuti makhluk manapun yang kau cintai. Jadi cintanya kepada makhluk ya biasa-biasa aja, nggak nuruti. Karena apa? Sudah kedahuluan cinta kepada Allah. Cinta habis, kita kan habisnya dicintakan sama apa? Cinta sama pacar, habis cinta habis. Ya, keren habis. Padahal keren habis ini hanya Allah. Karena kedahuluan ini agak sulit kita. Mungkin dibiasakan dalam kehidupan itu kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia mengajakmu berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan murka Allah, orang yang kita cintai ini orang yang kita cintai ini kadang-kadang menuntun kita, mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan murka Allah. Suatu kemaksiatan, ngikut, atau meninggalkan ketaat gara-gara cinta sama urusan dunia, cinta kepada anak istri, kemudian dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, tertinggal kewajibannya. Berangkat kemana? Ke Banjar, Waterboom, ya kan? Kan untuk menyenangkan anak-anak. Oh, hiburan. Itu bukan hiburan. Hiburan itu adalah cinta kepada Allah karena senang hatinya. Makanya orang itu tidak perlu ke sana, tidak perlu, karena mereka apa? Mereka sudah senang hatinya. Hanya orang yang susah, artinya tidak ada ma'rifat kepada Allah ini yang perlu mau tambah susah di sana. Maksudnya mencari hiburan, nggak taunya tambah susah. Ikuti ya, itu yang paling pendek. Kemudian derajat yang paling tertinggi ialah apabila hatimu tidak ada lagi menyimpan sedikit pun cinta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi. Hatinya orang itu
cinta kepada Allah, tidak ada cinta yang lainnya. Semuanya hanya Allah. Ini paling tingginya derajat. Sehingga ada ulama yang mengatakan ketika Syekh Siti Jenar, nah ini ada kisahnya Syekh Siti Jenar, golongannya wali-wali itu. Dia omongannya cuma Allah, sampai dia mengatakan aku adalah Allah. Nah, ini cuma karena membahayakan ya. Itu indan nas murtad, tapi indah Allah belum tentu ya. Karena begitu tingginya, bahaya ini. Sesuatu yang tinggi ini berbahaya, tidak peduli dengan manusia. Sampai-sampai dia menganggap dirinya adalah Tuhan, adalah Allah. Sehingga dikategorikan oleh para ulama wali-wali pada waktu itu, ini adalah penyesatan dan menyesatkan. Kemudian nggak mau berpindah dari itu, kemudian dibunuhnya Syekh Siti Jenar. Ajarannya sebagian banyak orang memegang itu ya, termasuk dijalankan oleh orang-orang yang apa, yang nggak sembahyang, nggak anu, itu banyak itu. Nah, ini ya. Jadi derajat yang tertinggi, hatimu tidak ada lagi menyimpan sedikit pun cinta selain kepada Allah. Hal seperti ini memang agak sulit, sulit, gak gampang ini. Dan kelanjutannya pun lebih sulit lagi. Namun di saat cinta sejati ini dapat berlanjut, lambat laun sirnahlah seluruh sifat insannya. Tadi itu ya, lambat laun tidak ada pada dirinya, manusia tidak ada. Artinya rohnya ya, rohnya sudah bersatu. Jasad ini kan mati, hancur ya. Jasad itu mati, tapi roh enggak. Roh, nah, sifat manusianya, sifat jasadinya, nah itu maka hancurlah. Lalu hilang ya ia dalam kebesaran Allah, tidak ada satupun perasaan tentang wujud semesta ini masih tertinggal, enggak ada. Dunia enggak ada urusan, habis sudah. Ada orang yang mengatakan, oh ini ada yang wali-wali menjegup, itu nggak peduli sama dirinya, nggak mandi, sampai sembahyang nggak sembahyang. Tapi ini ada pembahasan yang panjang tentang ini. Pembahasan itu tentang wali-wali ada dalam kitab-kitab Hilyatul Auliya, Karamatul Jamul Auliya, banyak semua. Tapi itu karena manusia awam ini pikirannya lemah, nggak sampai ke sana ya, nggak bisa disebut. Ada ilmu-ilmu itu yang boleh diberikan kepada orang awam, ada ilmu-ilmu yang tidak boleh dibuka. Orang awam kalau menjadi kafir dia pasti salah paham. Ini tentang makrifat yang kelas tinggi. Kalau makrifat yang kelas rendah tadi masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau yang kelas tinggi itu nggak bisa, belum mampu. Hanya orang awam itu tidak disuruh melakukan seperti ini, mereka hanya disuruh melakukan yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Yaitu tentang Islam, syariat sembahyang dan seterusnya. Kemudian tentang tauhid, membersihkan, mensucikan Allah dan Rasulnya, yang kita kenal dengan sifat 20 atau sifat 50. Kemudian yang ketiga al-ihsan, untuk membaiki amal-amal tadi itu, sembahyangnya yang baik, tauhidnya yang baik bagaimana. Itu orang awam ya. Tapi kalau sudah meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, nah nanti itu dengan otomatis dia itu memasuki jenjang hakikat. Hakikat ini lain lagi. Nah, kemudian dari sana kemudian masuk lagi jenjang ma'rifat. Nah, ma'rifat yang paling rendah tadi seperti itu. Jadi hakikat itu apa? Hakikat itu bahwa semua ini adalah fiilnya Allah. Minum, makan itu Allah yang menentukan. Tapi itu memang perlu dalil-dalil yang kuat. Orang yang syariatnya sudah kuat.
Kalau syariatnya, sholatnya sudah bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, kemudian hajinya bagus, semuanya imannya sudah bagus, baru bisa masuk. Kalau belum itu nggak bisa. Nah, ini perlu ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nggak nyampe misalnya. Nabi Musa yang nabinya Bani Israel nggak nyampe ke ilmu itu, apalagi kita. Jadi ulama-ulama lain lagi ya, itu diantaranya. Yang pertama adalah mencintai Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mencintai kepada Allah dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya cinta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hada lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan man ala biktisabi minna bil mustafa rasulin aghda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sahbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.